Selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrolin hal-hal yang bikin hidup lebih bermakna dan hati lebih tenang. Gimana kabar kamu hari ini? Lagi santai? Lagi galau? Atau justru lagi cari-cari makna hidup? Gak usah pura-pura baik kalau memang lagi berat. Di sini gak ada judging, cuma ada ruang buat cerita dan refleksi. Oke, kali ini kita akan bahas topik yang jujur aja sering banget dicari orang, bahkan mungkin sepanjang hidupnya. Yap, topik kita kali ini adalah 5 cara jitu menuju kebahagiaan sejati. Nah, bisa dibilang kebahagiaan itu kadang kayak bayangan. Semakin dikejar, semakin jauh. Tapi gimana kalau ternyata bahagia itu bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi cukup disadari dan diusahakan dengan cara yang tepat. Kita sering dengar bahagia itu sederhana, tapi kok rasanya ribet banget nemunya. Yuk kita bongkar bareng-bareng, stay tune sampai akhir, siapa tahu salah satu dari 5 cara ini bisa jadi jawaban yang kamu cari selama ini. Dan semoga ada titik terang buat kamu. Sebelum kita masuk ke caranya, kita harus ngerti dulu nih, apa sih kebahagiaan sejati itu? Nah, kebahagiaan sejati bukan tentang senyum terus-menerus, bukan juga soal punya semua yang kita mau. Bahagia sejati itu lebih dalam, tentang rasa damai, penerimaan, dan rasa syukur yang muncul dari dalam diri, bahkan di tengah kondisi yang gak sempurna. It's not about the perfect life, but how you feel in your life. So, mari kita bahas 5 cara jitu untuk sampai ke titik itu. Simple tapi dalam. Yang pertama, kenali dan terima diri sendiri. Cara pertama, kenali dan terima dirimu apa adanya. Kita nggak bisa bahagia kalau terus-terusan membandingkan diri sama orang lain. Apalagi di era media sosial. Semuanya kelihatan keren, estetik, bahagia. Tapi seringkali itu cuma highlight, bukan realita. Serius deh, kebahagiaan gak bakal muncul kalau kamu terus mikir, kenapa aku gak kayak dia? Padahal kamu bukan dia, dan kamu juga gak harus jadi dia. Kadang yang bikin kita gak bahagia itu bukan kurangnya pencapaian, tapi kurangnya penerimaan. Mulailah kenal siapa dirimu sebenarnya, apa kekuatanmu, apa juga lukamu. Semua itu bagian dari kamu. Dan semua itu layak untuk diterima. Maksudnya bukan buat nyerah, tapi supaya kamu bisa bertumbuh dari tempat yang nyata, bukan dari standar palsu. Belajar menerima diri berarti sadar bahwa kamu cukup, kamu unik, dan kamu layak dicintai, terutama oleh dirimu sendiri. Mulailah dengan mengenal kekuatan dan kelemahanmu, dan jangan malu untuk jadi versi terbaik dari dirimu, bukan versi orang lain. 2. Latih rasa syukur setiap hari. Syukur itu kunci bahagia. Ini bukan cuma kata-kata motivasi, tapi juga dibuktikan secara ilmiah. Riset menunjukkan bahwa orang yang melatih rasa syukur setiap hari punya tingkat kebahagiaan yang jauh lebih tinggi. Coba deh sebelum tidur, kamu tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Nggak harus yang besar, tapi mulai yang sederhana dulu. Bisa secangkir kopi hangat, tawa sama teman, atau udara pagi yang sejuk. Nah, saat kamu fokus pada apa yang ada, kamu akan merasa lebih cukup. Dan rasa cukup itu sumber dari damai. Aku sendiri juga udah ngelakuin itu. Dan rasanya, seriusan, beda banget. Aku jadi lebih merasa mulai berdamai dengan diri sendiri. 3. Bangun hubungan yang tulus. Koneksi manusia itu penting banget. Kita ini makhluk sosial. Sebahagia apapun kita dengan diri sendiri, ya tetap saja kita butuh orang lain. Tapi bukan sekedar banyak teman. Yang penting itu kualitas, bukan kuantitas. Mulailah jalin hubungan yang jujur, saling dukung, dan sehat secara emosional. Pilihlah teman yang bisa diajak tertawa,
tapi juga nggak pergi saat kamu jatuh. Dan jangan lupa, jadilah orang yang hadir juga buat orang lain. Kadang kebahagiaan datang bukan dari apa yang aku dapat, tapi apa yang bisa aku bagi. 4. Temukan makna dalam hidupmu. Cari tahu kenapa kamu hidup. Apa yang bikin kamu merasa hidup? Banyak orang sukses tapi tetap merasa hampa, karena hidupnya cuma soal rutinitas, tanpa makna. Kalau hidup cuma buat ngejar target tanpa tahu buat apa, ya capek. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang bikin kamu merasa berarti? Apa yang kamu lakukan bahkan tanpa dibayar, tapi kamu bahagia? Nah, makna itu bisa datang dari hal-hal kecil. Mungkin kamu belum jadi orang besar, tapi kamu bisa jadi orang yang berarti. Meski hanya buat satu orang saja pun, itu sudah cukup. Mungkin kamu belum nemu tujuan besar hidup kamu, tapi kamu bisa mulai dari pertanyaan ini. Apa yang bikin aku ngerasa hidup? Itu bisa dari menulis, merawat kucing, bantu orang, atau sekedar jadi pendengar yang baik. Makna itu nggak harus viral, yang penting nyata. 5. Berlatih mindfulness atau kehadiran penuh. Kebanyakan orang terlalu sibuk mikirin masa depan atau nyesel soal masa lalu. Padahal, kebahagiaan itu cuma bisa dirasakan sekarang. Kadang kita terlalu sibuk mikirin apa yang akan terjadi atau nyesel sama yang udah lewat. Padahal hidup ya terjadinya sekarang. Coba luangin waktu untuk benar-benar hadir. Entah saat minum teh, ngobrol, atau sekedar duduk diam sambil memperhatikan napas. Hadir itu bentuk cinta tertinggi buat diri sendiri. Karena saat kamu benar-benar hadir, kamu sadar bahwa banyak hal kecil yang ternyata sangat layak disyukuri. Mindfulness bukan hal mistis, tapi latihan untuk benar-benar merasakan hidup, bukan cuma melewatinya. Gak ada rumus instan untuk bahagia. Ya, kecuali dikasih uang segepok warna merah, ya bisa dipertimbangkan lah. Tapi kita nggak ngarah ke situ dulu. Kita ngarah ke diri kita sendiri. Dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, kita bisa semakin dekat ke versi terbaik dari hidup kita. Kamu pantas untuk bahagia, apapun yang sedang kamu jalani sekarang. Terima kasih udah nyimak sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang yang kamu sayangi.